kita lewatin ke daerah Sukabumi, ke pantai daerah Sukabumi, terus ke Jakarta, ke Bandung, ke beberapa kota. Dan selama perjalanan, alhamdulillah kita tidak menemukan hambatan yang luar biasa ya teman-teman semuanya. Artinya Honda ADV 150 ini salah satu pilihan apabila teman-teman menyukai riding jauh, baik sendiri ataupun membawa boncengers, baik itu teman ataupun istri. Saya kemarin ke beberapa tempat itu bertiga dengan istri dan juga satu anak saya yang umurnya baru menginjak 3 tahun. Oke, kita ambil jalur kiri ya teman. Nah teman-teman yang ke daerah sini biasanya adalah teman-teman yang mau sekalian mampir ke Kopi Nako. Nah Kopi Nako di sebelah kanan barusan teman-teman ya gangnya. Jadi sebelum teman-teman nyampe ke Cisarua, kalau misalkan ternyata haus dan mau istirahat, teman-teman bisa mampir ke Kopi Nako tersebut. Oke, jalan sini juga ternyata bisa teman-teman. Tidak hanya satu pintu masuk, tapi ada 2 pintu masuk akses menuju Kopi Nako yang ada di daerah Gunung Gelis. Nah, gedung di sebelah kiri kita adalah hotel ataupun tempat yang biasa digunakan untuk syuting berbagai jenis film ya teman-teman. Jadi beberapa film pernah kita saksikan itu syutingnya di hotel ini nih yang ada di sebelah kiri kita. Oke, kita akan ke samping sebentar ya teman-teman untuk melepaskan kembali handphone. Oke, teman-teman yang teman-teman yang melewati arus ini bisa istirahat di Kopi Nako yang tadi, terus teman-teman juga bisa istirahat di daerah sini ya teman-teman. Nah, ada beberapa gerai makanan, minuman, dan juga teman-teman yang suka durian. Nah, di depan kita ada toko durian. Jadi teman-teman bisa mampir sebentar untuk makan durian di sini. Oke, kita lanjut. Jalannya emang agak sedikit
bergelombang ya teman-teman. Setelah tadi keluar dari akses Summarecon menuju ke arah sini, itu sedikit bergelombang. Nah, untuk teman-teman yang memang orang Cisarua ataupun orang Megamendung, maka sebetulnya ada banyak gang yang kita bisa lewati untuk keluar dari akses ini ya teman-teman. Ada banyak sekali. Oke. Ada banyak sekali akses keluar dari Summarecon ini teman-teman. Kita bisa keluar paling dekat itu di Gadok. Selain di Gadok ada akses kecil. Tuh, kita bisa melewati namanya Tanjakan Ranjeng, tapi itu cukup ngeri ya teman-teman tanjakannya. Hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 saja dan tidak bisa dilewati oleh teman-teman yang menggunakan akses roda 4. Oke. Nah, selain Ranjeng dan juga Simpang Gadok, teman-teman juga bisa keluar di Cibogo. Oke, teman-teman bisa keluar di Cibogo. Nah, teman-teman dari akses ke sebelah kanan barusan itu adalah salah satu jalur alternatif juga teman-teman untuk keluar di akses Cibogo. Nah, sebetulnya jalan yang akan kita lewati ini pun nanti ujungnya itu akan ketemu dengan persimpangan yang barusan kita lewati teman-teman. Hanya saja kenapa kita milih ke jalur ini? Karena kalau akses yang tadi itu sudah terlalu banyak ya teman-teman, sudah terlalu banyak orang tahu. Nah teman-teman bisa baca di atas ada Babakan Madang, Sentul, Mutiara, Gunung Gelis, Lambung Padi Resort. Nah kita akan belok ke kanan. Nah teman-teman bisa lihat di depan itu ada persimpangan. Kalau lurus maka teman-teman akan ke Gunung Gelis Resort. Nah kita masuk ke sebelah kanan teman-teman, supaya nanti kita akan keluar di salah satu akses terdekat ke jalur puncak. Oke, akses ini nanti kita akan gambarkan melalui peta ya teman-teman. Kita akan gambarkan melalui peta Google Maps supaya teman-teman bisa mengetahui titik koordinat jalur yang kita lewatin ini. Nah teman-teman bisa lihat jalurnya sepi. Untuk teman-teman yang melalui jalur ini diusahakan jangan sampai malam hari ke sini ya teman-teman, karena faktornya adalah penerangan yang kurang, akses jalan yang cukup bergelombang. Selanjutnya adalah masih sedikit rawan ya teman-teman, apalagi teman-teman yang riding sendiri, kecuali teman-teman yang ridingnya dengan banyak orang. Oke, akses ini adalah video ke-4 ataupun ke-5 yang kemarin saya buat untuk arah pulangnya ya teman-teman. Nah untuk kali ini kita arah perginya dari
dari Gadok, dari Depok, Cibinong dan sekitarnya yang mau ke arah Cisarua. Oke, video arah pulang itu adalah video pertama kita yang alhamdulillah sudah mendapatkan iklan ya teman-teman, di awal, di tengah video, dan di akhir video. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa like, terus teman-teman bisa komen, tanya-tanya tentang akses. Bang, saya mau ke daerah sini, jalannya kemana? Nah, teman-teman bisa komentar ya teman-teman. Ataupun misalkan alternatif ke safari tanpa melalui jalan utama puncak ke mana ya bang? Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, yang paling utama adalah teman-teman bisa subscribe channel ini untuk mendukung saya supaya lebih semangat lagi untuk membuat konten berkaitan dengan akses ataupun jalan menuju dan dari Cisarua. Oke, cukup berguncang ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngelihat di videonya banyak guncangan, itu karena memang aksesnya itu sedikit banyak melewati jalanan yang kurang bagus ya teman-teman semuanya. Oke, dan salah satu kemampuan dari motor ADV baik yang 150 ataupun yang terbaru yang 160 itu adalah shock breakernya yang memang sedikit keras, tapi karena tinggi, jadi ketika melibas jalan seperti ini, maka kita tidak terlalu sakit badan ya teman-teman semuanya. Dan juga masih dalam kategori nyaman ketika melewati jalanan seperti ini. Oke, salah satu referensi ya teman-teman untuk teman-teman yang mau beli motor yang cc-nya 150 cc, ADV menurut saya adalah salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang mau mempunyai motor untuk visibility yang cukup bagus, penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Terus selanjutnya adalah tenaganya yang lumayan ya teman-teman. Untuk yang 150 ini tenaganya lumayan bisa diandalkan untuk teman-teman yang lingkungan rumahnya ataupun akses sekitaran rumahnya tanjakan dan sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan motor Honda ADV ini. Nah, motor yang saat ini saya gunakan itu sudah mengalami beberapa perubahan kirian ya teman-teman. Di daerah CVT-nya kita beberapa kali rubah. Untuk saat ini menggunakan roller yang agak sedikit ringan teman-teman dari aslinya, sehingga ketika ada tanjakan itu bisa melewati tanjakan dengan cukup mudah.
Hanya saja memang ada sedikit perubahan dalam segi kehalusan ataupun suara ya teman-teman, suara dari motor. Karena rollernya lebih ringan, otomatis RPM-nya agak sedikit lebih tinggi, sehingga suaranya pun rada berisik sedikit, tapi tidak begitu mengganggu ya teman-teman. Karena kenyamanan berkendara kita lebih utama gitu kan daripada suara. Walaupun ada beberapa orang yang memang maunya suara motornya halus. Nah, roller bawaan dari pabrikannya itu emang cukup berat ya teman-teman. Untuk suara mesinnya lebih ringan, lebih halus. Hanya saja ketika dibawa ke daerah pegunungan, nah sekarang kita melewati turunan yang bisa jadi kemiringannya 30 sampai 40 derajat ya teman-teman. Nah, itu agak sedikit kerepotan teman-teman. Agak sedikit kerepotan di RPM bawah. Nah, menyikapinya adalah dengan menurunkan beberapa gram dari roller bawaannya supaya putaran bawahnya bisa sedikit ringan ya teman-teman. Oke. Oke, kita akan keluar di samping Polsek Cisarua. Nah, yang belok kanan barusan, teman-teman bisa keluar di beberapa akses. Ada akses Gang Megamendung. Selain akses Gang Megamendung, teman-teman juga bisa keluar di Cilember, seberang Cimory dan juga toko oleh-oleh. Selain keluar di Cilember, teman-teman juga bisa keluar di Hankam. Nah, Hankam itu sudah sedikit atas ya teman-teman, dan sebentar lagi masuk ke Pasar Cisarua. Nah, selain di Gang Hankam, jalan tersebut juga bisa keluar di seberang Pasar Cisarua. Nah, jadi lebih tinggi dari Hankam. Sebetulnya banyak ya teman-teman akses jalur keluar yang bisa kita lewatin dari gang yang saat ini kita lewati. Khususnya adalah untuk pengendara roda 2. Untuk akses ini disarankan lebih ke teman-teman yang menggunakan roda 2 ya teman. Untuk roda 4 agak sedikit ngepas jalannya. Jadi kalau ada mobil lawan arah, itu teman-teman agak sedikit bingung nanti untuk mencari akses berbagi jalur. Nah, kita belok ke kanan teman-teman. Akses ke kanan ini nantinya akan keluar di samping, pas di samping Polsek Cisarua. Kalau teman-teman tadi ke sebelah kiri, itu nanti akan keluar di Gang Persimpangan Megamendung. Memang keluarnya nggak terlalu jauh ya teman. Hanya saja sekalinya macet, memangnya juga lumayan. Tempuh waktu kemacetan yang kita lewati jalur ini dengan waktu tempuh kita lewat ke Persimpangan Megamendung itu hampir sama. Tapi mudah-mudahan hari ini hari Jumat tidak terlalu macet.
Nah, di sebelah kiri kita merupakan kantor polisi sektor Cisarua. Oke, kita sudah sampai ke jalan raya ya. Oke, akses yang tadi kita lewati juga sebetulnya bisa keluar di persimpangan Mega Mendung. Nah, persimpangannya tepat ada di depan kita ya, teman.
Oke, baik demikian ya teman-teman video yang kita buat. Sebagai sebuah alternatif jalur dari Cibinong ataupun teman-teman yang melewati akses Sumarekon ataupun Gunung Gelis untuk bisa tembus di Cisarua, salah satu alternatifnya adalah di samping Polsek Cisarua. Jadi tidak hanya teman-teman bisa keluar dari Simpang Gadok, ternyata teman-teman juga bisa keluar di beberapa gang. Oke, untuk yang kali ini kita buat itu teman-teman bisa keluar di samping Polsek Cisarua, dan nanti akan kita buat lagi video untuk teman-teman supaya bisa keluar di akses lain selain di Gadok dan juga samping Polsek Cisarua, sesuai dengan lokasi yang teman-teman ingin kunjungi. Apakah Cimory Dairyland, terus apakah teman-teman mau ke tempat wisata baru, ataupun teman-teman mau ke Taman Safari Indonesia. Itu saja untuk video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa terus menginformasikan informasi berkaitan tentang Jalan Raya Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.